Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, BP 21101152610162, kelas SI 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas sistem informasi manajemen pertemuan ke-4. 1. Syarat-syarat sebuah sistem. Berdasarkan definisi sistem, kita dapat memahami bahwa sesuatu dapat dinyatakan sebagai sistem apabila melalui syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang tepat. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. 2. Komponen sistem. Dalam era informasi, terminologi sistem digunakan untuk menjelaskan sekumpulan komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain yang bekerja sama untuk mencapai tujuan umum, yaitu dalam menerima masukan-masukan dan menghasilkan keluaran-keluaran dalam satu proses transformasi yang terorganisir. Sistem yang demikian sering disebut sebagai suatu sistem yang dinamis. Pada prinsipnya, sistem terdiri atas komponen-komponen atau fungsi utama sebagai berikut. 1. Masukan atau input. Mencakup elemen-elemen yang bertugas dan memasukkan entry ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Bahan mentah, energi, dan data. 2. Pemrosesan atau transformasi. Melibatkan proses transformasi yang mengonversi atau mengubah masukan menjadi keluaran di dalam sistem. Misalnya, proses pengolahan bahan baku dalam satu industri manufaktur, proses pemanfaatan manusia, perhitung-hitungan data, dan lain-lain. 3. Keluaran output. Mencakup elemen-elemen hasil transformasi melalui berbagai proses pengolahan yang ada dalam suatu sistem sebagaimana yang dikehendaki. Misalnya, berbagai jenis produk susu, olahan, pelayanan, hasil perhitungan tertentu, dan lain-lain. 3. Klasifikasi sistem. Dari berbagai sudut pandang, sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Sistem alamiah atau naturalisme, dan sistem buatan manusia atau human-made system. Sistem alamiah sistem terjadi karena proses alam yang tidak terdapat campuran tangan manusia. Ataupun sistem buatan manusia dirancang dan diciptakan oleh manusia. Contoh dari sistem alamiah adalah sistem rotasi bumi, sistem tata surya, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan misalnya sistem pengendalian banjir, sistem tata kota, dan sebagainya. Sistem tertutup atau closed system, dan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang bekerja tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Adapun sistem terbuka merupakan sistem yang selalu berhubungan dengan lingkungan luarnya untuk melakukan proses untuk menghasilkan keluaran atau output. 4. Karakteristik sistem. Komponen sistem atau komponen. Sistem terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Batasan sistem. Boundary adalah daerah batasan sistem yang satu dengan yang lainnya atau lingkungan kerjanya. Subsistem adalah bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi dalam satu sama lain demi mencapai tujuan yang sesuai dengan sasaran. Yang mempengaruhi kualitas informasi. Ada 3 hal yang dapat mempengaruhi kualitas informasi. Kualitas informasi ini sangat mempengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal pokok, diantaranya yaitu akurasi, tepat waktu, relevansi. 6. Tujuan manajemen dalam informasi. Tujuan sistem informasi manajemen tujuannya antara lain menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan mengambil keputusan bagi
suatu perusahaan atau bisnis, memudahkan pekerjaan dan mengelola manajemen dalam satu perusahaan bisnis. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.